Sebentar, kepada Bapak Taufik Basari. Anies terang-terangan menolak IKN dalam debat tersebut. Sementara sekarang udah berapa triliun yang mungkin sudah diinvestasikan di IKN. Kenapa begitu serius Anies menolak IKN? Bukan menolak, tepatnya mempertanyakan. Menolak kok, dia tidak mau lanjutin? Bukan. Mempertanyakan soal prioritas. Ya. Saat ini kita masih punya banyak kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan dana yang besar. Ya. Tetapi di sisi yang lain, ya, negara membangun satu ibu kota yang besar, membangun istana yang butuh biaya, ya. Padahal kebutuhan-kebutuhan itu juga diperlukan untuk hal-hal yang lebih mendasar. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan, ya. Apakah memang kita butuh saat ini? Kalau misalnya nanti kita butuh 10 tahun, 20 tahun lagi kita mulai garap, it's okay. Tapi yang jadi soal ya selesaikan dulu masalah-masalah. Jadi kalau Anies menang, IKN pasti tidak dilanjutkan. Oh, belum tentu, karena itu sudah ada undang-undang. Sudah ada undang-undang, ya. Nanti bisa dibicarakan lagi bersama-sama dengan hal yang mendasar itu tadi. Apakah kita sudah menyelesaikan persoalan mendasar atau tidak? Bagaimana pembiayaannya dan sebagainya. Kalau belum, ya kita tuntaskan yang ini dulu. Yang berikutnya bisa kita lihat nanti. Tapi Bang, saya mau masuk sedikit ke soal hak asasi manusia. Ya, pertanyaan yang itu tadi, itu memang pertanyaan yang harus keluar dalam setiap debat atau setiap pemilihan calon presiden. Kenapa? Itu adalah tugasnya presiden. Ya, tugasnya presiden menurut konstitusi menyelesaikan pelanggaran HAM, ya, menegakkan hukum, memberikan keadilan dan memulihkan para korban. Benar, Pak. Berarti presiden sebelumnya tidak melaksanakan tugasnya. Iya, karena itu pertanyaan yang juga harus diberikan kepada Presiden Megawati, kepada Presiden SBY, ya, kepada almarhum Gus Dur, Habibie, Megawati. Betul, semuanya. Habibie. Karena itu adalah tugas presiden. Nah, tapi yang disayangkan kemudian, kenapa Pak Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang sederhana dan simpel itu tadi sebagai calon presiden? Ingat, sebagai calon presiden itu dulu, bukan soal konflik interest dulu. Ya, sebagai calon presiden juga sama. Betul, DPR ya, gini. juga harus dipertanyakan karena yang pertama kali mendorong itu bukan hanya Komnas HAM, tapi juga DPR. Kan ya, DPR sudah mengeluarkan juga rekomendasi pada tahun 2009 terkait dengan penghilangan paksa ini yang juga menjadi kewajiban bagi negara untuk menjalankan. Kita kasih terakhir jawabannya kepada timnya Prabowo. Kenapa tidak menjawab sesimpel itu gitu? Ya, justru dia menjawabnya sangat simpel. Ya, tanyakan saja ke cawapresnya Pak Ganjar, Pak Menko Polhukam sebagai pelaksana tugas Presiden Jokowi saat ini di bidang hukum dan keamanan, gitu kan. Ditanyakan saja apa yang dilakukan, gitu kan. Kalau memang nggak bisa dipaksakan, dia artinya tanya kepada yang punya kewenangan saat ini, gitu. Tapi kalau saya Bang lihatnya kemungkinan kenapa tidak dijawab. Jadi simpel sekali yang dijawab, Pak. Kemungkinan tidak dijawab karena memang ada problem conflict of interest, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi penghilangan paksa, ya. Ada tim mawar yang sudah terbukti di pengadilan, yang melakukan perbuatan ini. Jadi peristiwanya sudah terbukti di pengadilan, ya. Tapi kan yang selalu dipertanyakan, apakah kemudian terkait dengan Pak Prabowo? Ya bagaimanapun, ya pada saat itu, ya danjennya, komandan jenderalnya adalah Pak Prabowo. Nah, sehingga kenapa kemudian sulit untuk menjawab? Mungkin sudah langsung lihat, oh saya ini juga punya konflik kepentingan. Nah, sehingga menjadi selalu muncul pertanyaan, kenapa itu kemudian dianggap tendensius dan sebagainya? Ya karena persoalannya adalah, ya bagaimanapun seorang komandan dia harus bertanggung jawab pada apa yang seorang baik sebentar. Pak Mahfud punya konflik kepentingan atau tidak? Kenapa nggak ada pengadilan HAM? Kenapa? Pak Mahfud punya konflik kepentingan nggak? Kenapa nggak ada juga kok pengadilan HAM? Sampai sekarang udah 4 tahun. Gimana? Siapa yang punya konflik kepentingan? Kan Pak Mahfud yang berwenang sekarang ini sebagai Menko Polhukam. Kenapa tidak ada pengadilan HAM? Bukan Menko Polhukam biasa. Pak Joko Widodo sudah mengatakan, gampang menjawabnya itu. Yang punya visi misi itu presiden, bukan menteri, gitu ya. Jadi kuncinya adalah di Pak Joko Widodo, bukan di Menteri Menko Polhukam. Tapi tidak pernah diusulkan oleh Menko Polhukam. Karena yang punya visi misi siapa? Tapi minimum bukan menteri. Mengusulkan tidak ada. Dari mana kita tahu tidak ada? Kenapa sekarang Prabowo yang disalahin? Saya kira yang berwenang sekarang ini karena memang persoalan itu tidak pernah dituntaskan. Seperti itulah dikatakan Pak Ganjar, sebagai seorang pemimpin setiap persoalan itu harus kita clearkan di masa jabatan kita. Yaitu yang bertanggung jawab tentang itu adalah kepala negara. Jadi Anda mengatakan bahwa beban sekarang ini harusnya Pak Jokowi bisa mengklirkan ini sebagai presiden. Kita istirahat dulu sampai nanti segmen terakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.